Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan atas berkat pertolongannya, kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, hari Sabtu 28 Desember 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru. Matius 6 ayat 9, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tema renungan kita kali ini adalah hiduplah dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah mencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai ciptaan Allah, manusia tidak dapat hidup dengan kemampuannya sendiri, namun hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya manusia harus senantiasa berdoa, sebab doa menjadi sarana keterhubungan manusia dengan Allah. Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya dan kepada kita supaya hidup dalam doa. Hal itulah yang disaksikan para murid ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Di dalam ketenangan dan keheningan, Yesus selalu mengambil waktu untuk berdoa. Itu sebabnya murid-murid memohon supaya Yesus mengajari mereka berdoa yang benar. Yesus mengajari murid-muridnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, itulah seruan pertama di dalam doa Bapa kami. Hal itu menyatakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh dekat sebab Allah itu telah nyata dalam kemanusiaannya di dalam diri Yesus Kristus. Selain itu, juga bermakna bahwa hidup kita tidak hanya untuk dunia ini, tetapi tujuan utamanya adalah sorga. Allah itu kudus adanya. Karena itu, barang siapa yang mengarahkan hidupnya kepada Allah, maka harus di dalam kekudusan. Kekudusan Allah tidak bergantung kepada manusia. Apakah manusia menguduskannya atau tidak, itu tidak menjadi soal, sebab Dia kudus sejak dulu hingga selama-lamanya. Jikalau manusia berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya supaya kekudusan Allah itu menyelimuti kehidupan manusia. Kekudusan yang dari Allah yang menutupi keberdosaan manusia sehingga layak datang berdoa kepada Tuhan Allah. Jika hal ini kita mengerti dengan baik, maka itulah yang mendorong kita untuk senantiasa berdoa. Sebab saat hidup kita menjadi hidup di dalam doa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kudus, Nas hari ini mengajari kami supaya kami tekun dan hidup di dalam doa. Dengan sangat perlu memperhatikan pengudusan nama Allah dalam doa dan hidup kita. Adalah penting bagi kami untuk menjaga dan memelihara sikap menghormati Allah, memuliakan dan meninggikan namanya. Tolong kami Tuhan agar di dalam doa dan kehidupan sehari-hari, kami harus memperhatikan nama baik Allah, gerejanya, Injilnya, dan kerajaannya. Mampukan kami untuk tidak berbuat hal-hal yang mencemarkan kekudusan dan nama baik Allah, karena hal itu merupakan dosa besar yang mendukakan hati Allah. Sebagai Bapa Surgawi, Allah yang kudus sangat menentang dosa. Dia tidak akan membiarkan dosa sekalipun di dalam diri mereka yang menyebutnya Bapa. Oleh karenanya tolong kami Tuhan untuk tetap hidup taat dan memperhatikan iman yang teguh. Karena Allah menanggapi umatnya sebagai anak-anaknya tergantung pada iman dan ketekunan kita kepadanya. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, adalah sumber kesembuhan. Kiranya Engkau memberi kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Beri mereka
dan bagi keluarga mereka kesabaran dan iman yang kokoh, supaya mereka tetap berpegang kepada kasih dan pernyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat bagi nama-Mu, Allah kami yang kami sembah. Di dalam nama Kristus Yesus, amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.